pada hari ini kita khususnya akan belajar tentang Sunan Kalijaga. Apakah teman-teman sudah tahu kisahnya? Nah, pada hari ini sebelum mulai belajar seperti biasanya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami, kemudian apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi hidup kita. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Kak Isti ingin bercerita sambil teman-teman adik-adik semua memperhatikan video animasinya ya. Setelah itu akan kita simpulkan bersama-sama. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Said dan dilahirkan pada tahun 1455 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan putra seorang adipati Tuban yaitu Arya Wilatikta dan ibu beliau bernama Putri Nawang Arum. Kakek Sunan Kalijaga yang bernama Aryo Tejo atau Abdurrahman adalah seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Raden Said diperkenalkan kepada agama Islam sejak kecil. Di usia remaja sebagai seorang putra bangsawan, ia malah banyak bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat. Jiwa muda Raden Said memberontak ketika melihat praktek korupsi oknum pejabat Kadipaten Tuban menarik pajak rakyat yang terlalu tinggi. Melihat kondisi tersebut, Raden Said menyampaikan tindakan tersebut kepada ayahnya. Tapi ayahnya tidak bisa berbuat banyak. Niat Raden Said tidak padam sampai di situ. Ketika penjaga gudang Kadipaten tertidur, ia mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan untuk pajak. Bahan makanan yang dicuri dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Hingga pada akhirnya kedua orang tuanya mengetahui perbuatannya dan kemudian Raden Said dihukum karena perbuatannya. Setelah beberapa hari dihukum, Raden Said memutuskan untuk meninggalkan rumah. Kemudian ia berpakaian serba hitam dan mengenakan topeng untuk merampok harta orang-orang kaya yang pelit atau pejabat yang korupsi di Tuban. Hasil rampokan tersebut diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita di sekitarnya. Suatu saat ayah Raden Said mengetahui hal itu dan sangat kecewa dengan perilaku anaknya, sehingga orang tuanya mengusir Raden Said dari Kadipaten Tuban. Raden Said yang telah diusir dari Tuban melakukan perjalanan panjang dan akhirnya menetap di hutan Jatisari. Beliau menghilangkan nama aslinya dan orang-orang mengenalnya dengan julukan Lokajaya. Pencuri Lokajaya berubah ketika bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang menyayangkan sikap baiknya. Beliau mengatakan bahwa tindakan Raden Said sama dengan orang berwudu dengan air kencing. Tindakannya yang baik tetapi dilakukannya dengan perilaku kotor. Allah adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Kemudian Raden Said memohon kepada Sunan Bonang agar Sunan Bonang menjadi gurunya. Kemudian Sunan Bonang menyepakati dengan satu syarat bahwa Raden Said harus menjaga tongkat milik Sunan Bonang yang berada di tepi sungai. Dengan kehikmatannya pada seorang guru, Raden Said menjaga tongkat itu selama bertahun-tahun dan hingga akhirnya Sunan Bonang memberikan gelar kepada Raden Said sebagai Sunan Kalijaga. Perjalanan dakwah Sunan Kalijaga dimulai di desa Kalijaga, Cirebon. Tugas beliau adalah untuk mengislamkan penduduk sekitar hingga daerah Indramayu dan Panarukan. Setelah lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah di
Pulau Upih, Melaka, Malaysia. Kemudian melakukan kembali dakwahnya di Cirebon. Awal dakwah Sunan Kalijaga, ia menyamar menjadi marbot Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid tersebut, ia bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Akhirnya Sunan Gunung Jati menjodohkan dengan adik dari Sunan Gunung Jati, yaitu Siti Zainab. Metode dakwah Sunan Kalijaga memiliki pola yang sama dengan gurunya, Sunan Bonang. Ia memilih kebudayaan dan kesenian sebagai sarana mengembangkan agama Islam di Indonesia. Ia tampil sebagai dalang yang sangat populer dengan berbagai julukan Ki Dalang Sido Branti, Ki Dalang Bengkok, dan Ki Dalang Unahan. Ia berkeliling dari daerah Pajajaran hingga Majapahit. Syarat untuk mengikuti kajian beliau adalah dengan berwudu. Jadi beliau mengislamkan orang-orang sekitar dengan cara dakwah. Sunan Kalijaga memutuskan tinggal di desa Kalidamu untuk menghabiskan sisa umurnya. Beliau wafat pada tahun 1045 Hijriah dan dimakamkan tak jauh dari Masjid Agung Demak. Diceritakan bahwa ia merupakan tokoh 3 zaman sekaligus, Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram. Semoga amal perjuangan Sunan Kalijaga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah selesai menyaksikan video animasi tentang Sunan Kalijaga. Dari video tersebut, Kak Isti ingin review sedikit nih adik-adik, apa aja sih yang bisa kita dapatkan setelah melihat video tersebut. Yang pertama, kita bisa tahu beliau itu lahir di mana. Coba lahir di mana? Kemudian lahir tahun berapa? Orang tuanya siapa? Keturunannya siapa? Itu nanti jadi PR tugas teman-teman ya. Untuk pengumpulannya ada di Google Classroom. Kemudian selain itu ada poin-poin penting yang harus Kak Isti sampaikan, yakni nilai-nilai positif apa sajakah yang bisa kita ambil dari Sunan Kalijaga. Yang pertama, sifat keistiqomahan beliau dalam beribadah dan berbuat baik. Kemudian beliau itu tekun. Yang ketiga, tidak gampang goyah saat berdakwah. Yang keempat, paling penting, beliau mendakwahkan, menyampaikan agama Islam di Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa, dengan cara-cara kesenian, dengan cara-cara kebudayaan, di mana beliau itu tidak menggunakan paksaan, tidak memaksa orang-orang pribumi untuk masuk ke agama Islam, tetapi beliau menarik. Kalau teman-teman tadi perhatikan, pasti teman-teman tahu bahwa Sunan Kalijaga ini menggunakan kesenian Jawa antara lain wayang dan beberapa kidung ataupun syair-syair Jawa yang diselenggarakan atau digelar. Kemudian syarat untuk masuk di acara tersebut itu dengan mengucapkan bayarnya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menyarankan bahwa penduduk yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang tersebut harus berwudu. Dengan cara-cara kecil seperti itulah, dengan tidak memaksa, beliau bisa menarik minat banyak penduduk pribumi yang dulunya belum beragama Islam mau memeluk agama Islam. Itu poin penting yang bisa kita ambil. Jadi sebagai anak yang baik, sebagai anak yang solih dan solihah, kita wajib menyampaikan hal-hal yang kita pelajari dengan cara yang baik pula. Selain itu, kita harus tetap semangat dalam belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa tugasnya mencatat poin-poin penting apa sajakah yang ada di video